tempe oreknya udah jadi ya. Nah, ini tempe orek seperti ini. Nah, ini makanan khas Indonesia yang dimasak oleh restoran di sini ya. Ya, ini saya lihatkan lebih dekat lagi. Siap, yuhu. Kalian di mana? Royco dibuat dari ayam yang direbus lama, menghadirkan tempe mantap rasa ayam. Wah, enak tuh. Mama masak dengan cara baru. Enaknya beda. Rasa ayam. Aku habisin ya. Tempe mantap rasa ayam dengan Royco. Royco penuh cita rasa. Selamat siang, Roya Sobi hadir kembali di siang hari ini. Jadi di hari ini kebetulan saya berada di restoran Indonesia yang ada di kota saya. Ya, kebetulan kota saya itu di Suzuka, dekat dengan Nagoya. Nah, kebetulan hari ini saya juga ingin makan makanan Indonesia, ya, khususnya yang bahan dasarnya dari tempe. Jadi mungkin banyak orang Jepang yang tidak tahu tempe itu apa, tapi yang pastinya orang Indonesia itu tahu tempe itu apa. Ya, bahan dasarnya sebenarnya tempe itu adalah dari kedelai, ya, tanaman kedelai, ya, yang dihasilkan mungkin di Jepang terkenal dengan yang namanya edamame, ya. Jadi tempe ini sebenarnya adalah makanan tradisional Indonesia, dan sekarang juga ini tempe yang ada di tangan saya, ya, sudah bisa diproduksi di Jepang, termasuk salah satu ada yang orang Indonesia yang punya perusahaan tempe yang memproduksi tempe itu sendiri, ya, dan memperkenalkan di lingkungan masyarakat Jepang. Jadi kalian bisa lihat di dalam video ini juga sejarah tempe itu apa, ya. Jadi bisa tahu jadi tradisi seperti apakah, dari manakah tempe itu. Jadi di siang ini saya ingin makan makanan khas Indonesia, yaitu tempe orek, ya, yang merupakan masakan dari restoran ini. Jadi nanti saya akan perlihatkan seperti apa tempe orek itu. Jadi bermacam-macam, jadi tempe ini bisa dimasak bermacam-macam, ada tempe goreng, ada dibuat seperti makanan-makanan atau masakan Indonesia lainnya. Jadi inilah tempe yang dikatakan mungkin, ya, ada yang di Indonesia mengatakan mental tempe, tapi tempe inilah, ya, yang sudah mendunia di mana-mana. Jadi keep in touch bersama Roy Sobi, tetap lihat ya di dalam video ini, nanti saya akan sajikan masakan tempe orek. Sejarah tempe. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno, terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Tempe segar yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumpi tersebut. Sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali semasa era tanam paksa di Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tempe mungkin diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang memproduksi makanan sejenis kojil, kedelai yang difermentasikan menggunakan kampang aspergillus. Teknik pembuatan tempe akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, sejalan dengan penyebaran masyarakat Jawa yang berimigrasi ke seluruh penjuru tanah air. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40% dalam bentuk tahu, dan 10% dalam bentuk produk lain seperti tauco, kecap, dan lain-lain. Pada zaman kependudukan Jepang di Indonesia, para tawanan perang yang diberi makan tempe terhindar dari disentri dan busung lapar. Sejumlah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1940-an sampai dengan 1960-an juga menyimpulkan bahwa banyak tahanan Perang Dunia Kedua yang berhasil selamat karena mengkonsumsi tempe. Menurut Ong Hokam, tempe yang kaya akan protein ini telah menyelamatkan kesehatan penduduk Indonesia yang padat dan berpenghasilan relatif rendah. Nama tempe ini pernah digunakan di daerah perkotaan Jawa, terutama di Jawa Tengah untuk mengacu pada sesuatu yang bermutu rendah. Istilah seperti mental tempe atau kelas tempe ini biasanya digunakan untuk merendahkan, dengan arti bahwa hal yang dibicarakan bermutu rendah karena murah seperti tempe. Soekarno.
Presiden Indonesia pertama yang sering memperingatkan rakyat Indonesia dengan mengatakan, jangan menjadi bangsa tempe, yang artinya jangan menjadi bangsa yang rendah. Pada pertengahan 1960-an, pandangan mengenai tempe ini mulai berubah. Terjadi sejumlah perubahan pada pembuatan tempe di Indonesia. Plastik mulai menggantikan daun pisang untuk membungkus tempe, ragi yang berbasis tepung, dan kedelai impor yang mulai menggantikan kedelai lokal. Dan pada tahun 1984, sudah tercatat 18 perusahaan tempe di Eropa, 53 perusahaan tempe di Amerika, dan 8 perusahaan tempe di Jepang. Tidak hanya itu saja, di beberapa negara lain seperti di Cina, India, Taiwan, Sri Lanka, Kanada, Australia, Amerika Latin, dan Afrika, tempe juga sudah mulai dikenal. Oke guys, jadi sekarang tempe oreknya udah jadi ya. Nah, ini tempe orek seperti ini. Nah, ini makanan khas Indonesia yang dimasak oleh restoran di sini ya. Ya, ini saya lihatkan lebih dekat lagi. Nah, tempe orek. Jadi kita coba makan. Di sini ada petenya. Di Jepang ternyata juga dapat pete. Ya, nah ini pete. Jadi kita coba dulu guys. Jadi di sini makanannya, tempenya, ada pedasnya. Kita makan pakai nasi. Jadi kalau masak tempe itu tergantung dari berbagai macam masakan Indonesia. Ya, nah kebetulan hari ini tempenya ada petenya, ada paprika, ya ada sedikit pedas, pastinya ada lombok, ya cabai. Nah ini rasanya cukup enak. Ya. Jadi inilah makanan tradisional Indonesia. Jadi tetap jangan kemana-mana. Jadi saya mau makan ini dulu. Saya mau habisin supaya perut saya kenyang. Ya, setelah itu nanti kita lanjut lagi. 什么时候我能懂爱情？像我突然搞到各自我心里。为了你，我约你温柔的爱一起。为了你，我约你心动的爱一起。我知道你的每一天。听见了你声音，我的爱情有的心电影，别人我不羡慕。我想给你我所有的爱情，我会永远爱你。我想给你我所有的爱情，你是我的初恋。我的跳的心都是为了你。In the garden of our youth, we shared our dreams. Underneath the pale moonbeams, your laughter like a melody in the night. In your eyes, I found my light. Oh, sweet first love, so innocent and true. In the days of our youth, I was lost in you. And my memories linger like a gentle breeze of our love, tangled in the trees. In the schoolyard, we stole glances and smiles, lost in moments, traveling miles, hand in hand we... Oke guys, jadi di restoran ini namanya Wardi, yaitu kokinya yang ada di restoran Suka-Suka.
Jadi mungkin banyak orang Indonesia yang sudah pernah makan di sini pasti kenal dengan namanya Wardi, kokinya di sini ya. Jadi dia dari Jawa Tengah ya, asalnya sudah kerja di sini kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun ya. Jadi mungkin ya, kalau ada kalian orang-orang Indonesia yang kepingin makan makanan yang tidak ada di menu ya, kalian bisa request ke Wardi ya. Jadi ini kokinya, jadi saya selalu requestan, selalu mengganggu Wardi ya, minta makanan yang nggak ada di menu ya. Ya biasa, karena saya yang makan makanannya di menu mungkin cocok buat orang Jepang. Kalau saya cocok, tapi Indonesia. saya lebih cari sesuatu yang sensasi yang beda ya. Jadi ini Wardi ya. Nah ini kokinya tiap hari jam segini belum istirahat, sudah jam 3 lebih ya, kepinginnya tidur. Oke. Ya, oke. Jadi ya sampai jumpa, ketemu lagi ya di Warung Indonesia. Suka-suka. Sampai ketemu lagi. は最近健康に気をつけてるらしいわね。そうなのだ。食物繊維やタンパク質を多く摂るようにしているよ。そんなずんなもんに今日は業務スーパーでこれ買ってきたわよ。テンペって何なのだ。テンペとはインドネシアの納豆と言われていて、400年以上前から食べられている伝統的な発酵食品なの。確かに大豆をテンペ菌で発酵させたインドネシアの伝統食品って書いてあるのだ。焼いたり揚げたり炒めたりしてお肉の代替えとしてもいいみたいね。でも僕は納豆はちと苦手なのだ。納豆ほど匂いやネバネバ感はないみたいよ。そうなのか。裏面はこんな感じよ。原材料は大豆とテンペ菌のみだね。健康にも良さそうなのだ。癖のない淡白な味わいと大豆のホクホクとした食感が特徴みたいね。発酵食品独特の粘りはないみたいだね。匂いも少ないって書いてあるのだ。いろいろな料理に合わせやすい食材みたいね。まずは冷蔵庫や涼しい場所で半解凍してから調理するみたいなのだ。あとは調理例としてお肉を使わない唐揚げと野菜炒めのレシピが書いてあったのだ。でもまだどんなお味かわからないから、まずはシンプルに素揚げしようかな。ってことでパッケージを開けてみたのだ。ほうほう、これがテンペか。大豆がぎっしり詰まってるのだ。中身はこんな感じ。ちなみに全く匂いはしなかったのだ。じゃあ早速切っていきましょう。あいあいさ。よいしょっと、こらしょっと。なんか切るの大変だなって思ってたら途中で気づいたけど、押すと簡単に切れたのだ。なんとか切り終わったよ。てか斜めに切りすぎて最後は三角形になってるじゃない。とりあえず素揚げしてるけど、ここまではどんなお味か想像つかないのだ。まあ油で揚げたら何でも美味しくなるわよきっと。何分くらい揚げればいいかもわからないよ。上がってきた。そろそろかな。見た目はめちゃくちゃ美味しそうね。これは期待値爆上がりなのだ。ではそろそろお皿に移しましょう。できたのだ。揚げたてだからきっと美味しいと思うわ。まずはシンプルに何もつけないで食べてみるのだ。ではでは早速いただきます。パクッと熱々。お味はどんな感じ？なんというか、思ってた大豆の味とは違って後から独特な風味が来るというか、何もつけなくても大豆の味を感じるのだ。食感はホクホクしてて柔らかくて食べやすいね。初めて食べる味なのだ。ちょっと揚げすぎたかもしれないわね。次はダイソーで売ってたピンクの岩塩をかけてみるのだ。パクッと。お味はどうかしら？まだ最後に独特な風味が来るかな。ケチャップの方が合うかもなのだ。じゃあお次はケチャップを試してみましょう。今度はどうかな。もぐもぐ。どうかしら？テンペにケチャップ合いますね。でもやっぱり後から独特な風味が押し寄せてくるのだ。あらら。なかなか難しい食材かもね。じゃあお次はパッケージのレシピを参考にして唐揚げにしてみましょう。下味をつけたテンペに片栗粉をまぶしてあげるわよ。あいあいさ。またちょっと揚げすぎてるかもね。醤油が入ってるから焦げやすいわね。次は火力を弱めてじっくりと揚げてみましょう。ってことでちょっと焦げたのとじっくり揚げたテンペの唐揚げができたのだ。見た目は何だろう。ハッシュドポテトみたいな感じね。ではでは早速ちょっと焦げた方のテンペの唐揚げからいただきます。もぐもぐもぐもぐ。どうかな。どうだった？これは唐揚げなのだ。口に入れた瞬間
間違いなく唐揚げのハーモニーが広がったのだ。食感もホクホクで美味しいのだ。だけどその後やっぱり謎の風味が。あらら。唐揚げにしてもテンペ独特な風味が残るわね。あと日本の調味料と合ってるかと考えるとちょっと違う気もするのだ。確かに本場インドネシアの調理方法はどんな感じか気になるわね。本格的なテンペ料理の味を知らないから何が正解かもわからないのだ。確かにその通りかも。ってことで本格的なインドネシア料理が食べれるレストランに来たのだ。インドネシア料理は初めてだけど、このレストランは海外に来た気分になれるしいい感じね。テンペだけでも6種類もあったのだ。ピリ辛のテンペ炒めやフライドテンペココナッツ炒めだってどれも美味しそうね。というわけでピリ辛のテンペ炒めにしたわ。これが本格的なテンペ料理か。めちゃくちゃ美味しそうなのだ。テンペは細かく切ってあるね。なるほどなるほど。では早速いただきましょう。いただきます。熱々。めちゃくちゃ美味しいのだ。これがテンペ料理か。なのだ。あ、辛い辛い。これはピリ辛じゃないよ。次々に食べないと辛さに耐えられないレベルなのだ。なんというか、ペスカトーレをめちゃくちゃ辛くしたような感じなのだ。辛い料理が大好きな僕でもギリギリのレベルだったのだ。確かにこれは辛いわね。で、肝心のテンペはあの独特な風味も消えてて、なんというか、ベーコンみたいでめちゃくちゃ美味しいのだ。このお料理を食べるとお肉の代わりにテンペを使うのもありだと思ったわ。薄くカットした方が調理しやすいね。あと健康にも良いと言われるのも納得なのだ。本当に美味しいね。これはテンペにはまりそうだよ。さてさて、本格的なインドネシア料理食べて勉強になったね。かなり辛かったけど大満足なのだ。では業務スーパーのテンペ税込み375円だけど、ズバリリピートはありかそれともなしか。リピートはしないかもなのだ。あらら。テンペにはまりそうって言ってたのにどうして？実は帰ってからペスカトーレのソースを使ってテンペのピリ辛炒めを作ってみたのだ。でどうだった？まあまあ美味しかったけど、やっぱりレストランで食べた味が忘れられないのだ。あらら、僕はお豆が大好きだし。そうよね。なのでインドネシア料理レストランをリピートすることに決めたのだ。だからわざわざ自分では作らないかな。僕にはレベルが高すぎる食材だったのだ。お料理の腕が上がれば自炊もしないとね。なのだ。さて、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございます。Oke, kembali lagi. Jadi saya sudah selesai makan siang. Tempenya mantap, enak, pedas ada, manis ada. Apalagi ada petenya. Wah, jadi nih ya kalian bisa lihat ini piringnya habis bersih, nasi habis bersih ya. Nah, jadi buat kalian yang ada di kota saya Suzuka ya. Nah, kalau mau datang ke restoran Indonesia, cari aja di Google Map. Nama restorannya Suka-Suka ya. Jadi memang Suka-Suka ini satu-satunya restoran yang cukup ramai di kota saya Suzuka. Jadi saya sekarang sudah kenyang ya. Saya kepingin pulang, santai di rumah ya. Tadi makanan Indonesia itu memang makanan yang beraneka ragam. Jadi nanti kalian bisa lihat di video ini tempe. Tempe itu bisa mendunia ternyata ya. Jadi guys, jangan kemana-mana, tetap keep in touch bersama dengan Roy Asobi. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, silakan ya. Yang mau komen, silakan komen di bawah ya. Karena saya tetap akan melanjutkan vlog-vlog saya yang akan datang yang lebih bagus lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu ya. Jadi kita ketemu lagi di vlog saya yang berikutnya.